Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini bertemu lagi dengan Pak Guru dalam video pembelajaran tematik ya. Hari ini kita akan belajar tentang muatan ilmu pengetahuan alam, yaitu perpindahan panas atau kalor. Ya, sebelumnya kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan saksikan tayangan berikut ini. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, gambar apa ini? Coba dilihat. Yang kedua, gambar matahari kayaknya nih ya. Gambar di atas adalah peristiwa perpindahan kalor anak-anak ya. Gambar pertama, ketika memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke panci, kemudian panas tersebut berpindah ke sayuran. Yang kedua, gambar kedua tadi apa? Panas matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Nah, dua peristiwa itu membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Lanjut. Panas dapat berpindah melalui tiga cara anak-anak. Ya, apa saja? Yang pertama adalah konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Apa tadi? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita akan pelajari bersama-sama apa itu konduksi, apa itu konveksi, dan apa itu radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas secara hantaran melalui zat padat sebagai perantara tanpa memindahkan perantaranya. Jadi merambat di zat perantaranya. Nah, contohnya apa? Logam yang dipanaskan ujungnya akan semakin terasa panas. Nah, jika dipegang akan sampai tangan panasnya. Panci akan panas jika diletakkan di atas api kompor. Kemudian ada knalpot ya. Saat mesin dihidupkan lama-lama menjadi panas. Setrika listrik saat dihubungkan arus listrik. Nah, itu contoh dari konduksi. Jadi perpindahan panas melalui zat perantaranya. Lanjut. Nah, ini contohnya. Ini gambarnya knalpot kendaraan, kemudian besi yang dipanaskan lama-lama akan semakin panas. Ini kalau dipanaskan pancinya akan semakin panas, airnya akan mendidih, dan ini setrika listrik. Lanjut. Konveksi. Apa itu konveksi? Adalah cara perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Jadi zat perantaranya akan berpindah. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya apa? Gerakan naik dan turun saat merebus air. Nah, ini airnya akan naik turun gitu ya. Peristiwa angin darat dan angin laut. Ya, angin yang bertiup ke darat namanya angin laut. Kalau angin yang bertiup ke laut namanya angin darat. Nah, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi, kemudian gerakan balon udara. Ini. Dan terakhir gerakan naik turun kacang-kacangan ketika direbus. Ini contoh dari konveksi. Disertai perpindahan panas dari zat perantaranya. Jadi dengan perpindahan zat perantaranya. Yang terakhir adalah belum ya. Ini adalah gambarnya. Contohnya konveksi. Ini kacang-kacangan, angin darat, ini angin laut, ini gas balon udara, kemudian cerobong pabrik ya. Terakhir, pengertian dan contoh dari radiasi. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantaranya.
Contohnya apa? Panas matahari sampai ke bumi. Ini tanpa zat perantaranya. Kita akan ketika siang hari terasa panas ya. Padahal jauh sekali ya. Tubuh terasa hangat saat berada di dekat api ya. Ketika berkemah dingin, kemudian api unggun. Nah, ini lama-lama akan panas. Menetaskan telur dengan lampu. Pakaian menjadi kering saat dijemur. Nih. Jadi radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran dan tidak membutuhkan zat perantaranya. Kalau tadi konduksi dengan besi dan lain sebagainya, ini tanpa zat perantaranya. Nah, ini contohnya ketika berkemah gitu ya, akan hangat ya di sekitarnya. Kemudian ketika menjemur pakaian, ini lama-lama pakaian akan kering, kemudian ini telurnya akan menetas, kemudian ini pancaran dari sinar matahari sehingga menguap. Ini contoh dari radiasi. Nah, jika sudah kalian pelajari tadi, apa tadi? Konduksi, konveksi, dan radiasi, maka tugas kalian buka buku PBT tema 6 halaman 61, kerjakan bagian C saja. Bagian C saja di buku tulis kalian, jawaban saja. Begitu ya, anak-anak? Demikian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.